شيخنا معلمنا وأبينا مهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن بطال السكندري، أن الله الكريم يتغشانا ويتغشاه ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk bertempat di maqam tajrid, meninggalkan duniawi, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan engkau pada maqam asbab, mengurusi duniawi, adalah termasuk menuruti syahwatmu yang samar dan keinginanmu untuk bertempat maqam asbab, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkanmu pada maqam tajrid, adalah kemerusutan dari cita-cita kemauan yang tinggi. Ada makam tajrid, ada makam asbab. Tajrid itu melulu beribadah tanpa mengurusi usaha dunia, itu namanya tajrid. Sedangkan asbab itu berusaha untuk keperluan sehari-hari. Sebagai seorang hamba, tugas kita adalah menyerahkan apa yang dipilih oleh patuanan. Apalagi Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dengan seluruh keadaan-keadaan kita. Setiap qada Allah, ketentuan Allah, setiap takdir Allah itu sabretaan baik. Allah jadikan kita orang sugih, itu baik akan kita. Allah jadikan seseorang fakir, baik. Allah jadikan orang itu ahli ibadah, baik. Bahkan orang itu berbuat maksiat pun baik, cuman tergantung menyikapinya. Apabila kita menyikapi qada takdir Allah Ta'ala yang Allah tentukan kepada kita ini dengan sesuai aturan-aturan agama, maka akan menjadi pahala dan diridai oleh Allah. Tapi kalau menyikapinya dengan sesuatu luar daripada aturan-aturan agama, maka itu menjadi larangan atau menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan dosa kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan kita orang sugih, baik, tapi menyikapinya pulang kayak apa? Supaya sugih kita nang ini bermanfaat hagan agama, bermanfaat hagan orang-orang nang memang kita ini diwajibkan untuk mengungkusinya. Berarti baik. Allah jadikan seseorang fakir, baik, menyikapinya apa?
Sebagai orang fakir bersabar. Jangan tamak pada orang lain. Berarti fakirnya ini baik. Orang dijadikan Allah Ta'ala ahli taat. Itu baik. Sebabnya ketentuan Allah. Tinggal kita menyikapinya. Ketika kita berbuat taat, berbuat baik, ingat ini adalah bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita ini bermaksiat, itu pun baik. Asal kita menyikapinya, kalau kita sudah maksiat, cepat-cepat menyesal maksiat yang kita kerjakan dan kita beristighfar minta ampun kepada Allah, maka itu pun baik. Jadi tergantung kita menyikapinya. Jangankan maksiat, ibadah pun kalau kita salah menyikapinya, ini menjadi buruk agen kita. Kita Allah Ta'ala takdirakan berbuat taat, Allah takdirakan kita berbuat kebaikan, tapi kita sikapi dengan minta puji lawan orang, hendak ria, hendak sum'ah, bahkan ujub. Berarti meskipun perbuatan kita baik, jadinya kada baik. Kenapa? Salah menyikapi. Kita berbuat maksiat, sekalinya betatarusan maksiat. Nah, maka maksiat itu jelas jadinya kada baik. Jadi ada dua makam untuk berjalan menuju Allah. Ada yang disebut dengan makam asbab, ada yang disebut dengan makam tajrid. Jadi kalau makam tajrid tadi, inya beribadah aja terus kepada Allah, kada berusaha dunia. Ada asbab ini tadi, inya berusaha aja sehari-hari untuk keperluannya sehari-hari, namun kada melalaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka itu pun bagus, dua makam yang maulah kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dua orang, ada dua macam. Ada orang itu padahal diandak Allah Ta'ala di makam asbab, harus bercarinya untuk keperluan sehari-hari, tapi nya hendak malulu beribadah aja kepada Allah. Kada mikirakan urusan makan, kada memikirakan urusan minum, kada memikirakan. Padahal ini amun kada berusaha, inya ngalih untuk urusannya sehari-hari. Nah, ini ngarannya syahwatul khafiyah. Di situ ada keinginan syahwat nang samar. Padahal kalau kita diandak Allah Ta'ala di makam asbab, selalu kita ini memang harus berusaha untuk keseharian kita, untuk menutupi keperluan-keperluan kita. Jangan bakal hendak ke makam tajrid nang hendak beribadah terus kada berusaha. Berarti kenapa sebabnya? Sebabnya urusan makam asbab atau tajrid ini urusan Allah Ta'ala. Kita kada kawa mahandeki ini. Nah, tapi tugas kita apa? Tugas kita hanya bersungguh-sungguh di makam kita. Kalau Allah Ta'ala tempatkan kita di makam asbab misalnya, harus memang bercari untuk keperluan sehari-hari. Maka kalau diumpamakan kita ini hendaknya di kelas 1. Kalau kita di kelas 1, jangan bakal hendak ke kelas 2 bila kita berada di kelas 1. Tapi tugas kita ngapa? Tugas kita bersungguh-sungguh giat di kelas 1 nang ini. Jangan menoleh ke kelas 2. Karena bisa aja naik seorang. Nang kedua, ada macam orang itu makam asbab. Tadi kan makam asbab ke tajrid. Ada nang kedua ini makam tajrid ke asbab. Orang itu kada berusaha gin, keperluannya tertutupi aja. Sebabnya banyak aja pemasukan sini. Tapi nya tetap pegawai, tetap berusaha. Nah, maka itu disebutkan naqsul adab, kurang beradab. Itu ngarannya inhitatun anil himmatil aliyah, itu ngarannya turun daripada himmah yang tinggi. Jadi kalau misalnya seseorang itu pindah asalnya di makam asbab ke tajrid, itu buruk adabnya. Tapi ketika orang yang sudah di tajrid tapi ke asbab, itu lebih buruk adabnya. Nah, jadi tugas kita apa? Jadi tugas kita jalankan tugas kita sebaik-baik. Kalau kita di makam asbab, maka kuati aja, bersungguh-sungguh aja. Nang penting perintah Allah Ta'ala kada terlalaikan, larangan Allah Ta'ala kada tagawi. Bila Allah Ta'ala andak di makam tajrid, maka bersyukur kita. Berarti kita berada di tempat yang tinggi. Jangan berturun hendak ke asbab.
Jadi tinggal kita menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Jadi kada perlu kita nih hendak menghendaki kelas yang tinggi. Kalau sudah berada di kelas tinggi pulang jangan mencoba-coba turun ke bawah. Kita diandak orang di kelas 2, jangan hendak turun ke kelas 1, beturun ngarannya. Tapi kita di kelas 1 jangan hendak bernaik-naik ke kelas 2. Ini ada aja waktunya kayaknya, ada aja saatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ujar Allah taala, melainkan untuk kenal kepadaku. Jadi beribadah kepada Allah itu perlu sarana prasarana. Awal kita kada dibisi pakaian beribadah, kada kawa sampai yang perlu menutup aurat. Berarti harus ada sarana prasarananya. Sarana prasarana ini ada yang ngarannya asbab, ada yang tajrid. Asbab ini harus berusaha dulu hanya dapat sarana prasarana hendak beribadah kepada Allah. Ada juga orang itu di makam tajrid itu nyaman. Apa sebabnya? Masalah ke duniawi ini nyaman aja sudah. Masuk pemasukan sini, pemasukan sini, pemasukan sini. Tinggal ini aja lagi menguati terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang laki berkata, "Rancak aku meninggalkan usaha. Hendak naik ke makam tajrid nih, lalu ditinggalkannya usaha. Sekalinya mau kada mau aku ini tabulik pulang ke usaha. Tapaling pulang, ternyata kada kawa juga seorang neng ini amun kada begawi hanyar tapa oleh nang keperluan keseharian neng ini, jadi tabulik pulang. Hanya dikisahkan ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala beliau sebelum diangkat menjadi wali Allah taala, jadi ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini sidin dahulu berjualan, berniaga, berusaha, berdagang. Jadi pas berdagang, ternyata di tengah jalan di gurun pasir itu melihat burung ini manirok gugur ke bawah. Gugur ke bawah parak sidin, lihat sidin sayap patah, betisnya patah. Lalu dari segi kejauhan sidin yang ini sambil mengimpakan, sambil sidin melihati, ujar sidin apa nah? Aku lihat di Jersidin, kalau burung nang patah betis, burung nang patah sayap ini, inya kawah aja makan, hidup aja, maka mulai saat ini aku ampih berusaha Jersidin. Kan orang itu kan perlu kesehariannya tadi. Jadi dicek sidin, diimpakan sidin, diintip sidin. Tiba-tiba aja kada lawas napa ada burung nang lain pulang nih, itu nang tirabang. Lalu ada membawa makanan di muntungnya. Lalu menghinggapi lawan burung nang patah betis patah sayap ini tadi. Sekalinya memberi makan kepada burung nang patah sayap ini tadi. Saat itu jari Ibrahim bin Adham mamuh itu aku ampih berdagang. Aku ampih berniaga. Kenapa? Sebabnya orang nang burung patah sayap aja ninya kawah aja makan. Berarti kan kita seberatan yang ini ibarat kada begawian gen kawah aja makan. Nah, lalu sampailah tersiar kabar itu kepada Imam Syibli ngaran sidin. Jadi Imam Syibli ini mendengar kisah bahwa Ibrahim bin Adham sidin ampih begawi, ampih berdagang, ampih berusaha karena sebab melihat burung nang patah sayap gugur di hadapan sidin, di kiau sidin Ibrahim bin Adham ini tadi. Imbah di kiau sidin, lalu ditakoni sidin, "Wahai Ibrahim, ika mampih kah berniaga?" "Nggih, ampih berniaga." "Masalahnya napa?" "Masalah tadi melihat burung nang gugur patah sayap," ujar sidin, "amun makan aja nang patah sayap ini tadi, maka kau ada begawian lagi." Nah, jadi ujar Imam Syibli, "Wahai Ibrahim bin Adham, ketahuilah, jangan engkau menjadi burung nang patah sayap, tapi jadilah burung nang memberi makan nih. Ibarat kita nih diberikan Allah Ta'ala kelebihan, jangan kita nang ini mengharap orang, bahkan kita nang memberi lawan orang. Nah disitulah disebutkan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan nang di atas itu lebih baik daripada tangan
tangan yang di bawah. Nah, jadi mulai saat itu jadi Syabli begawi pulang. Nah, akhirnya Sidin begawi pulang, bekerja pulang. Ini kayaknya ada aja saat-saatnya nang Allah Ta'ala pindah dari makam asbab ke makam tajrid. Makanya juga disebutkan ada dulu orang itu Pak Ibadah. Cuman di saatnya nyamanannya beribadah oleh karena perlu makan, paksa sambil begawi pulang. Imbah bagui beribadah pulang Sidin. Lalu Sidin ini taswara kayak ini. Ujar Sidin, seandainya Ninah aku nih dalam sehari ini ada makanan biar 2 kali sehari gin. Ampe aku begawi, aku khusus beribadah aja lagi kepada Allah. Asal 2 kali aja nih sehari makan. Nah, lalu imbah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, lalu ahli ibadah ini terfitnah nang menyebabkan Sidin ini masuk penjara. Ketika masuk penjara, sekali masuk penjara, kalinya diberi makani oleh buhan penjara itu 2 kali sehari jadinya. Sesuai lawan kehendaknya. Aturannya apa nah? Kita ditakdirkan Allah Ta'ala tetap berusaha aja, tetap nang penting usaha kita itu pertama jangan sampai melalaikan kita daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah. Ketika kita berusaha jangan sampai usaha kita ini membawa kepada sesuatu yang dilarang Allah. Berusaha aja asal dengan niat nang baik ulang. Makanya ulama menyebutkan di antara niat usaha yang baik itu tadi, kalau kita berusaha maka tuntut karunia Allah. Ini lebih istimewa daripada rezeki. Yang dituntut itu jangan mencari rezeki tapi mencari karunia Allah. Kenapa sebabnya? Nangaranya rezeki ini bisa halal bisa haram. Itu sesuai etiket Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rizki didapat dengan haram bisa, rizki didapat dengan halal bisa juga. Tapi ketika kita mencari karunia Allah, itu otomatis sudah karunia Allah itu kalau berupa rizki maka rizki nang halal. Nang kedua, kalau kita misalnya berisi tanggungan, berisi anak, berisi bini, berisi tanggungan dan lain sebagainya, maka niat bercari nang ini nah memberi napakah hagan anak, hagan bini, hagan tanggungan kita. Itu cara niat berusaha nang baik. Apalagi niat berusaha supaya jangan sampai meminta-minta ke orang, supaya jangan perlu kepada orang lain, supaya jangan tamak kepada manusia. Itu diantara kita niat berusaha. Apalagi karena kalau sudah berhasil banyak tabungan, banyak simpanan, diantara niatnya apa? Niatnya menjaga-jaga hajat keperluan kalau kupina karena ada keperluan. Nang kedua menjaga-jaga kalau kupina orang muslim nang lain ada perlu nang inya itu kadak awal lagi berpikir kadak awal lagi kemana-mana, disitulah kita membentuk. Itu sudah niat nang baik, sudah kita berusaha. Jangan berusaha niat menumpuk-numpuk harta. Berusaha hendak bermewah-mewah itu salah niatnya. Jadi tergantung niatnya pulang. Kemudian disebutkan kalau orang sudah berada di makam tajrid maka jangan turun ke makam asbab, tapi kalau orang berada di makam asbab jangan bakal hendak naik ke tajrid. Jadi syukuri aja apa yang diberikan Allah Ta'ala, apa yang ditetapkan Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala hendak kita di makam asbab, alhamdulillah. Allah Ta'ala letakkan kita di makam tajrid, alhamdulillah juga. Pokoknya syukuri apa yang ada ini aja. Kada usah kita model kayak memikirkan pacang kainannya itu, kada usah mikirkan. Penting wayah ini perbuat sebaik-baiknya, perbuat nang sebagus-bagusnya, semaksimal mungkin, maka itulah sudah nang terbaik. Jadi apapun apa yang ditakdirkan Allah, apa yang ditentukan Allah kepada kita itu sabaratan baik, cuman tergantung kita menyikapinya. Allah Ta'ala jadikan kita uyuh misalnya baik, tinggal kita menyikapinya. Kalau kita uyuh kenapa? Tadawaw ya ibadallah, berubat. Berarti kalau kita misalnya berubat berarti ada rezeki orang di dalam kantong kita. Nah, lalu kita berubat ke mantri, berarti rezeki mantri di situ kita julung kada tapi ngalih kada. Sabar pulang, jangan mengeluh. Makanya orang beriman yang ini dalam keadaan garing baik, dalam keadaan sehat baik, dalam keadaan sugih baik, dalam keadaan fakir baik, selalu baik asal menyikapinya dengan kebaikan. Diberi Allah Ta'ala kesehatan pulang baik juga.
asal kita menyikapinya dengan baik. Ngapa menyikapinya? Dengan diberikan Allah Ta'ala kesehatan, maka kita gunakan untuk menambah-nambah amal ibadah kita. Dengan kesehatan kita kau membantu orang lain, menolong orang lain. Jadi apapun yang ditakdirkan Allah Ta'ala kepada kita, itu sabratan baik, tergantung kitanya aja lagi menyikapinya. Bahkan sesuatu yang baik menurut kita, tapi kalau menyikapinya dengan sesuatu yang kada baik, maka jadi kada baik. Tapi kalau misalnya Allah takdirkan kepada kita sesuatu yang kada baik, tapi kita menyikapi dengan baik, maka itu akan menjadi baik. Dan itu salah satu di antara penjelasan iradatu tajrida ma'ika matillahi ya kafil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'ika matillahi ya kafil tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Mudah-mudahan kita sabar dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkan, diikhlaskan di dalam beramal ibadah kepada Allah, di dalam beristiqamah diberikan Allah Ta'ala istiqamah di dalam taat ibadah kepadanya, diwafatkan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala ma nabi salabuna salih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.